Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang Anda cintai di seluruh jagat raya ini, petunjuk yang Anda terima pada pagi hari ini adalah bagi siapapun yang memiliki akun di medsos. Jika antum ingin mengedukasi, maka mengedukasilah. Jika antum ingin menghibur, maka hiburlah. Namun antum jangan berbicara di medsos untuk menjatuhkan siapapun. Kenapa? Karena sesungguhnya yang tahu kebenaran adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ana akan berikan contoh pada antum yang real, yang nyata, yang tidak antum sadari. Antum membicarakan ini dan itu, dosa besar, sesat, musyrik dan sebagainya. Terkadang antum tidak menyadari ada dosa kecil yang menyebabkan antum akan diseret di dalam nerakanya Allah. Tidak percaya? Simaklah di kitab Kifayatul Akhyar, kitab kuning wahai saudaraku. Ada dua hukum, mukhoyar dan musayyar. Mukhoyar itu adalah hukum segala sesuatu manusia itu boleh, namun ada juga hukum musayyar, hukum sebab akibat. Ana dilahirkan di Jawa Timur. Bagi anak-anak Jawa Timur, maaf, Ana tidak membanggakan suku atau tidak membanggakan daerah manapun. Namun real, di Jawa Timur anak-anak 12 tahun sudah belajar kitab kuning, sudah belajar membaca kitab kuning. Di dalam kitab kuning itu wahai saudaraku, berlaku hukum mukhoyar dan musayyar. Ana simpelkan, Ana berikan contoh. Tatkala orang punya ayam, ayam itu punya otak namun tidak punya pikiran. Oh, ayam akan mengacak-acak tanaman orang, masuk rumah orang, mengotori rumah orang. Karena ayam tidak dikurungin, tidak dikandangin. Lalu yang punya rumah yang diacak-acak itu sakit hati. Maka antum yang punya ayam, yang punya pikiran, yang punya rasional untuk berpikir, yang punya logika, akan dihisab di hadapan Allah. Contoh kecil. Lalu antum punya burung merpati atau burung japati. Antum biarkan lepas begitu saja wahai saudaraku. Burung tersebut menjatuh-jatuhkan genteng orang. Antum tahu, antum biarkan, dan burung japati tersebut, burung merpati tersebut tidak antum kandangin. Secara sunatullah, hukum mukhoyar, apapun boleh, karena burung merpati adalah milik antum. Tapi karena sudah merusak genteng orang lain, berlaku hukum musayyar, yaitu hukum sebab akibat. Yang punya burung merpati tersebut akan dihisab di hadapan Allah, cukup untuk menjatuhkanmu ke dalam nerakanya Allah. Antum anggap sepele, ringan, namun cukup menjatuhkan dirimu ke dalam nerakanya Allah. Paham tuh? Pagi ini Anda memberikan contoh yang ringan-ringan, namun cukup menceburkanmu ke dalam nerakanya Allah. Jika antum tidak mendengarkan, berarti antum sudah kebal dengan api neraka. Monggo silakan, itu hak antum. Lalu antum punya burung beneran. Anak bilang ini burung beneran ya. Jika antum kurungin, burungnya sangat kecil, dia tersiksa, mengadu kepada Allah. Secara sunatullah, hukum mukhoyar, apapun boleh antum miara burung apapun. Karena itu adalah hak antum. Siapa yang larang? Namun akan berlaku hukum sebab akibat, karena burung yang di dalam sangkar antum protes di hadapan Allah, tersiksa di dalam kandang tersebut, itu juga bisa menyebabkan antum disiksa di hadapan Allah. Karena ada hukum mukhoyar dan musayyar tersebut wahai saudaraku. Antum tidak percaya apa ada hukum tersebut? Lihat sendiri di kitab Kifayatul Akhyar. Tidak Ana sebutkan
bunyinya ini dan itu, supaya antum mau punya keinginan untuk membuka-buka kitab. Intinya anak sudah berikan kompasnya, anak sudah berikan kailnya, masalah ikannya, masalah jalannya antum cari sendiri. Anak sudah berikan berasnya, maka untuk memakan beras tersebut maka antum harus memasaknya sendiri. Wahai saudaraku, antum punya tanaman di pot. Tanaman di pot menambah keindahan karena Allah thayyibun. Allah itu indah, wa yuhibbu thayyiban, mencintai barang-barang yang indah. Namun jika tanaman di dalam pot tersebut tidak antum siram, menyebabkan tanaman tersebut mati, maka antum juga akan diproses di hadapan Allah, di hadapan Mahkamah Agung di akhirat, namanya Qadirobul Jalil, karena telah menyiksa tanaman hingga mati. Berlaku juga hukum sebab akibat. Antum lalai mengata-ngatain orang ini itu syirik, murtad, sesat dan sebagainya, namun antum melakukan dosa-dosa kecil yang tidak menyadari juga menyebabkan penyebab antum bisa dimasukkan dalam nerakanya Allah. Wahai saudaraku, seandainya antum mengatakan anak tidak takut apapun, segala kemungkaran anak sikat, sehingga dan antum melaksanakan perbuatan radikal, antum dipidana. Katakanlah kecilnya antum diterali diterali dalam besi atau antum ditembak mati, antum juga melaksanakan dosa karena menyebabkan anak dan istri antum terlantar. Seandainya anak dan istri antum menjadi gelandangan, tidak bisa makan, menjadi pengemis, menjadi orang yang kelaparan, itu juga antum akan diproses di hadapan Allah. Wahai saudaraku, pikirkanlah semuanya sebelum berbuat. Renungkan efek dan sebab akibat, karena di dalam kitabnya pun juga disebutkan. Petunjuk yang anak terima pagi hari ini itu dari Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku, secara bil wahyi wal ilham, langsung dihunjamkan langsung ke dalam dada anak. Semoga manfaat khususnya buat anak pribadi, umumnya buat saudara-saudaraku dimanapun antum berada. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.